Baik, terima kasih para sahabat desa sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama Adobalan News Channel. Kali ini kita melihat salah satu informasi penting yang dirilis dari kemendesa.go.id terkait dengan bagaimana persiapan desa menyusun pembangunan desa tahun 2022 dan juga bagaimana strategi desa untuk menuju ke desa mandiri dengan memanfaatkan dana desa. Nah, para sahabat sekalian, kita melihat beritanya. Kekuatan desa terletak pada kemampuan desa menyusun rencana kerja pembangunan desa, yaitu RKPDes, berdasar data desa berbasis SDGs desa yang telah dikumpulkan sendiri oleh desa. Ini akan meningkatkan manfaat dana desa bagi warga desa. Hal ini disampaikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di sela-sela kunjungannya di Bali 23 Oktober 2021. Nah, para sahabat desa sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Desa ini sangat motivasi bagi para sahabat desa yang lagi gencar mempersiapkan diri menyusun rencana kerja pembangunan desa di desanya masing-masing. Jadi baik para sahabat desa, desa itu mempunyai kekuatan desa itu terletak pada salah satunya itu adalah bagaimana kemampuan desa menyusun rencana kerja pembangunan desa, yaitu apa yang kita sebut dengan RKPDes. Jadi di dalam RKPDes itu termuat program-program, perencanaan program yang akan dilaksanakan tahunan di setiap desa. Jadi Pak Menteri sampaikan bahwa desa dalam menyusun RKPDes itu harus berdasarkan pada data berbasis SDGs desa. Jadi kita tidak serta-merta untuk menyusun RKPDes harus bersumber daripada data yang sudah didatakan di setiap desa yang berbasis SDGs ini. Jadi ada 18 tujuan SDGs itu harus betul-betul didatakan sehingga dapat menjadi patokan dalam menyusun RKPDes. Jadi harus analisis betul terkait dengan pendataan. Sudah pada bulan Maret 2021, desa-desa di seluruh desa sudah mengumpulkan data melalui pendataan, melalui relawan SDGs desa. Itu data itu pemerintah desa harus betul-betul menganalisis sehingga bisa menjadi patokan, menjadi pendasaran dalam penyusunan RKPDes. Itu harapan dari Pak Menteri Desa. Kemudian Pak Menteri juga mengatakan bahwa kalau desa menyusun rencana kerja pemerintah desa dan APBDes 2022 berbasis rekomendasi IDM dan SDGs desa, Pak Menteri meyakinkan bahwa tahun 2022 desa akan memetik buahnya dan desa semakin besar bermanfaat bagi warga. Nah, ini harapan dari Pak Menteri bahwa kalau setiap desa dalam menyusun RKPDes dan APBDes, misalnya pada tahun 2022, kalau desa menyusun RKPDes dan APBDes itu berdasarkan pada basis data yang sudah didatakan melalui SDGs desa dan juga rekomendasi daripada IDM, Indeks Desa Membangun, pada tahun 2022 Pak Menteri meyakinkan bahwa desa itu bisa memetik hasilnya, bisa memetik buahnya, karena semakin besar dan desa itu bisa bermanfaat bagi warga desa sesuai dengan program-program kegiatan yang sudah dirancang melalui RKPDes dengan rekomendasi daripada Indeks Desa Membangun dan data desa berbasis SDGs desa itu, para sahabat desa sekalian. Gus Halim menyampaikan bahwa sejak Maret 2021 seluruh desa di Indonesia mulai melaksanakan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun IDM berbasis SDGs desa. Seluruh data mikro desa dikumpulkan oleh desa digunakan untuk warga desa. Jadi sejak bulan Maret yang lalu
desa itu kan sudah mulai melaksanakan pemutakhiran data indeks desa membangun yang berbasis SDGs ini, sehingga itu menjadi pendasaran untuk bagaimana menentukan arah program kegiatan di tahun 2022. Jadi prinsipnya bahwa menurut Pak Menteri itu data desa itu adalah data yang dari warga desa, dikumpulkan oleh warga desa dan digunakan untuk kebutuhan warga desa. Jadi setiap desa itu punya prinsip sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Menteri, bahwa data desa itu adalah data dari warga desa, data yang dikumpulkan oleh warga desa dan digunakan untuk kebutuhan warga desa. Kita lanjut, para sahabat desa. Pak Gusali mengatakan atau menjelaskan, data merupakan data mikro yang lengkap berisi data individu, data keluarga, lingkungan, rukun tetangga, serta wilayah desa. Data desa juga dikonsolidasikan dengan pengecekan dan mengecocokkan data dengan kondisi lapangan, sehingga data desa bersifat akurat dan konsolidasi data tersebut dilakukan secara periodik dan terus-menerus. Data desa harus berbasis SDGs, harus lengkap, akurat, dan berkelanjutan. Jadi para sahabat desa sekalian, data yang sudah didatakan yang berbasis SDGs itu kan memuat data mikro yang berisi lengkap, data individu, data keluarga, dan segala macam, serta wilayah desa. Itu harus betul-betul dikonsolidasikan lagi dengan pengecekan dan mencocokkan data dengan kondisi lapangan, sehingga data itu betul-betul benar-benar bersifat akurat, bersifat asli, sehingga perlu ada konsolidasi data tersebut dilakukan secara periodik dan terus-menerus untuk digunakan di tahun-tahun yang selanjutnya. Jadi prinsipnya bahwa data berbasis SDGs itu harus lengkap, akurat, dan berkelanjutan. Rekomendasi IDM yang tersusun secara elektronik tersebut berupa kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di desa menuju desa mandiri. Dalam musyawarah desa untuk penyusunan RKPDes dan APBDes, warga dan pemerintah desa tinggal menentukan lokasi dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan tahun depan. Luar biasa para sahabat desa, gampang sekali kalau kita melihat bahwa kita harus belajar dari IDM tahun lalu misalnya, untuk direkomendasikan kembali di tahun 2022 misalnya. Jadi kita harus lihat item-item yang tertera dalam indeks desa membangun secara elektronik itu kan memuat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di desa. Sehingga kita yang belum, kita bisa dengan program kegiatan, dengan pemanfaatan dana desa, program bisa laksanakan, sehingga gampang kita mengisi IDM-nya. Sehingga dalam musyawarah desa untuk menyusun RKPDes dan APBDes itu, pemerintah desa dan warga itu gampang sekali menentukan lokasi dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan tahun depan. Misalnya dari bidang ini yang belum melaksanakan tahun lalu, ya tahun depan kita harus laksanakan. Kan semua ada di dalam rekomendasi daripada IDM ini. Menurut Pak Menteri bahwa ini bisa disesuaikan dengan anggaran terima desa. Laksanakan rekomendasi IDM, kalau sudah terlaksana semuanya, pasti desa itu naik tingkat menjadi desa mandiri. Jadi para sahabat desa juga harus melihat besarnya anggaran yang dialokasikan ke desa itu, dan desa itu berapa. Tinggal bagaimana para sahabat desa sekalian menganalisis dengan pemerintah desa melalui musyawarah desa, harus direkomendasikan melalui IDM. Nah, kalau misalnya para sahabat desa sekalian, pemerintah desa dan juga warga desa sudah merekomendasikan segala program berdasarkan indeks desa membangun ini, maka pasti desa itu naik tingkat menjadi desa mandiri. Itu menurut Pak Menteri mengatakan bahwa kalau dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi IDM, ya pasti desa itu naik tingkat. Nah, mekanisme musyawarah desa untuk penyusunan RKPD sendiri telah diperbaharui menurut Permen Desa nomor 21 tahun 2020. Tahapannya dimulai dari pengumpulan data pada semester pertama, yaitu data IDM berbasis SDGs desa. Kemudian data berupa rekomendasi kegiatan untuk masing-masing RT dan desa didialogkan dalam musyawarah desa. Jadi sahabat desa sekalian, sudah ada mekanisme juga termuat dalam Permen Desa PDT nomor 21 tahun 2020.
terkait mekanisme musyawarah untuk penyusunan RKPDS jelas sekali di sana. Tahapannya sudah mengumpulkan data yang berbasis IDM, SDGs, kemudian dianalisis, diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan program-program kegiatan di masing-masing RT misalnya. Kemudian dibawakan ke dalam musyawarah desa untuk disepakati bersama dalam menyusun RKPDS-nya itu. Itu para sahabat desa sekalian, kita lihat langkahnya itu kan kita lihat gampang sekali kalau kita belajar betul tentang bagaimana strategi-strategi untuk menuju ke desa mandiri itu. Nah, karena itu para sahabat desa sekalian, mulai 2022 rapat koordinasi pembangunan desa tidak lagi dilaksanakan di tingkat provinsi, melainkan dipindahkan ke tingkat kabupaten kota. Salah satu manfaat yang hendak diraih ialah mempercepat penetapan APBDes pada masing-masing kabupaten. Jadi, para sahabat desa, untuk mengatasi kendala-kendala yang selama dihadapi ini dengan adanya keterlambatan pencairan dana desa, karena memang di desa itu terlambat melaksanakan musyawarah desanya, menyusun RKPDS-nya, kemudian langkah untuk menyusun APBDes sudah terlambat. Kadang-kadang terlambat ya para sahabat desa sekalian. Sehingga menurut Pak Menteri bahwa tahun depan itu, tahun 2022 itu, rapat koordinasi yang selama ini dilaksanakan di tingkat provinsi itu beralih ke tingkat kabupaten, sehingga mempercepat pemerintah daerah juga harus cepat memahami tentang bagaimana percepatan penetapan APBDes-nya ini sehingga tidak menghambat pencairan dana desa tahap pertama. Karena salah satu syarat untuk pencairan dana desa tahap pertama itu adalah peraturan desa tentang APBDes itu. Jadi ini salah satu informasi yang menjadi motivasi para sahabat desa sekalian. Ini betul-betul harus kita laksanakan desa sehingga masyarakat desa bisa mengetahui pemerintah desa dan juga kita sekalian yang berkontribusi untuk desa itu betul-betul kita mempelajari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Ini hal luar biasa yang harus kita telusuri dan harus kita laksanakan. Kita analisis betul tentang bagaimana indeks desa membangunnya, bagaimana RKPDes-nya, dan juga bagaimana APBDes-nya, sehingga pemanfaatan dana itu lebih banyak bermanfaat untuk kemakmuran warga desa, dan pada akhirnya kita harapkan agar desa itu bisa mandiri.